Kamu kan cantik ya, tuh kulitnya lihat tuh, mulus putih. Itu kamu gimana sih perawatan kecantikannya itu? Jujur aku kuncinya adalah minum air putih banyak. Mau minum air putih banyak? Mamaku selalu ingetin aku, minimal sehari 2 liter ya, 2 liter tuh minimal. Jadi aku nggak bisa yang kayak tiba-tiba ngerasa tenggorokan aku kering, atau nggak bisa yang kayak ngerasa aduh panas kalau nggak minum air putih gitu. Koko Tulus ini membuka kesempatan selebar-lebarnya orang yang mau berusaha dengan punya modal program-program. minim, tapi dengan margin yang adil. Kalau kita ngomong higienisme pure ya, yang paling higienis itu kita sebenarnya minum dari botol. That's why kita juga ada service home delivery di sini dan free ongkir. Ya kita bisnis secara tulus. Bisnis secara tulus meaning bisnis nggak mungkin rugi, harus nggak boleh rugi. Cuman cari untung yang wajar aja. Iya. Jangan yang untung yang sebesar-besarnya. Aku penasaran apa namanya Tulus. Wilona kan lagi break syuting sinetron ya. Ya. Sekarang kegiatannya ngapain aja? Di Januari sih aku istirahat full di rumah. Maksudnya emang ngerasain istirahat setelah bertahun-tahun syuting gitu kan. Santai-santai. Terus di Februari pertama aku liburan. Habis liburan aku persiapan buat syuting aku yang terbaru. Liburan kemana? Enak juga ya dia ya. Aku liburan cuma ke Bali doang. Oh, Tadinya kayak udah planning, wah kalau udah break syuting mau kesini tiba-tiba ya kan. Negara pada lockdown segala macem, corona. Aku lihat tuh di Balinya keren banget kayaknya di Ubudnya tuh. Iya. Hotelnya yang Salah satu resort yang keren sih menurut aku. Dan aku emang suka daerah Ubud kan. Ubud kan dingin, alam gitu. air minum pegunungan juga suka dong berarti. Suka banget, kan segar, beda. Terus kan kamu syuting kan kerja dari berapa jam 8 pagi sampai jam Nggak, jam 9 pagi callingan, terus breaknya maksimal jam 12, tapi kadang bisa lebih cepet. jam 12 malam. Itu tiap hari. Setiap hari kalau sinetron. Oke. Terus enjoy banget dong sendirian di rumah terus nggak Enjoy sih kalau aku, ya maksudnya biasanya kan aku kalau lagi dalam kegiatan syuting tuh misalnya jarang waktu kumpul sama keluarga udah pasti ya kan. Apalagi sama mama misalnya, aku pasti pulang udah ngantuk langsung ke kamar. Nah sekarang aku jadi lebih banyak waktu buat me time, family time, banyak waktu yang diem di rumah gitu. seneng. Seneng lah. Oke, nah Natasha Wilona hari ini ada Koko Tulus. Koko Tulus ini Yes. sahabat baik aku yang suka banget membuat program-program kepedulian buat lingkungan, buat kita semua dan buat masyarakat se-Indonesia ya. Hopefully kita Hopefully. scope-nya belum sebesar itu. Sekarang paling nggak kita masih di Jakarta dan Jabodetabek dulu sah. Cuman Jabodetabek. hopefully kalau kita scope-nya bisa meluas, jangkauannya juga lebih lebar lagi, kenapa enggak? Mungkin aku jelasin dikit aja. So basically ini sebenarnya hari ini kita mau launching seperti YouTube channel kita. Kenapa kita launching? Karena masukan dari Bro Rofi sendiri. Kalau kita mau melakukan berbagai kegiatan yang istilahnya entice people untuk lebih peduli lingkungan dan kesehatan dan lain-lain. Kalau kita community-nya nggak ada, percuma. Scope-nya akan kecil. Jadi maksud dan tujuan hari ini tuh kita mau launching. Kebetulan Bro Rofi bilang ya udah datang aja, kita lakukan acara hari ini. So basically memang from the very beginning itu kita bukan bisnis air minum. Jadi kita pernah ada satu acara gathering, kemudian kita ada keperluan beli air minum kan di supermarket. Di situ kita notice harganya cukup tinggi, seingat saya sekitar 70 ribuan satu karton. Dan kita mikir ini sebuah komoditas. Apakah memang komoditas itu harus semahal ini? Kemudian kita melakukan survei mengenai teknologinya, terus kita juga cari sumber air minumnya. Mungkin butuh waktu sekitar 3 tahun. Dan setelah 3 tahun itu kita menemukan satu sumber air yang kebetulan secara alami pH-nya udah 8. Jadi bukan artificially made, secara alami pH dia udah 8, air mineral. pH, jadi kalau kita ngomong pH, keasaman ya, tingkat keasaman. Air mineral itu kan tingkat keasamannya kategorinya 7-8. Nah, sedangkan lately ini kan kita ngelihat di pasaran ada hype bahwa pH tinggi itu bagus untuk kesehatan. Nah, dengan kategori air mineral 7-8, kita dapat sumber air yang pH-nya 8, kita bisa sebut bahwa ini air mineral dengan pH yang paling tinggi. Awalnya cuma dari situ. Karena kita invest ke teknologi yang paling canggih dalam produksinya, otomatis efisiensi kan.
produksi dari awal sampai akhir tidak tersentuh tangan manusia. Tidak terlalu banyak butuh tenaga kerja, efisien. Akhirnya kita bisa jual air dengan kualitas seperti ini dengan harga yang sangat bersahabat, affordable for people. That's the starting point actually. Cuman kita pikir kalau kita memang mau peduli, kita nggak cukup sampai di situ saja. Kita harus maju, aktif lebih, meluas lagi. Akhirnya kita bikin program di mana bahwa botol-botol yang sudah dikonsumsi oleh teman-teman dan sahabat Tulus ini, kita jemput lagi di rumah untuk kita recycle. Kemarin kan si Ivan Gunawan posting, inget nggak? Waktu lagi liburan tahun baru, itu di Kuta, tiba-tiba sampah banyak banget. Sampah apa? Sampah plastik, bener, sampah plastik. Satu pantai itu isinya kayak gitu semua kan, mereka air pasang ya mungkin terus kebawa sampahnya. The last time I was in Bali ya, mungkin Bro Rofi pernah nyebur ke pantai 15 menit aja. Keluar itu celana renang isinya plastik semua loh, bener ya? Oh iya? Seriously ya? Oh, lu gede ya? Makanya. Jadi memang ini benar-benar problem yang nggak main-main tentang sampah plastik ini, dan kita benar-benar concern di situ. Cuman tidak sampai di situ saja. Basically memang kita ini orang-orang yang punya kepedulian terhadap isu-isu kehidupan. So kita bikin program istilahnya Tulus Peduli. Baik itu peduli, tadi Rofi sempat bilang peduli dompet. Ya jelas peduli dompet berarti kita sell something best quality, best affordable price kan. Kemudian peduli tubuh, kita juga selalu inovasi untuk bikin produk-produk yang bermanfaat bagi tubuh kita, kesehatan. Contoh aja ini, kita belum bisa janji ya, cuman kita sedang istilahnya melakukan research. Mungkin nggak bahwa air ini tetap air bening, tidak berasa, tapi ada kandungan proteinnya. Atau kita tambahin dengan kandungan kafein. Campur daging gitu ya? Pokoknya peduli-peduli terus ya. Nah, Wilona, kamu kan cantik ya, tuh kulitnya lihat tuh, mulus putih. Itu kamu gimana sih perawatan kecantikan itu? Jujur, aku kuncinya adalah minum air putih banyak. Minum air putih banyak? Mamaku selalu ingetin aku, minimal sehari 2 liter ya, 2 liter tuh minimal. Makanya aku kalau kasih syuting dikasih botol kan yang langsung 1 liter. Itu aku pasti habis minimal 3 botol dalam sehari. Karena kan sehari air putih 3 liter? bagus. Itu paling dikit, kalau lagi banyak syuting outdoor bisa 4 botol gede. Serius? Iya. Pipis mulu dong? Kata mama nggak apa-apa pipis mulu, yang penting air putih nggak boleh kurang kan. Jadi harus terus. Sama mama selalu bawain sayur atau jus sayur campur buah sama vitamin. Itu cara aku di buat lokasi tiap hari minum itu juga? Itu udah pasti, setiap hari mau di lokasi apa nggak di lokasi. Oke, itu makanya kulitnya bisa bagus mungkin gitu ya? Gak tahu sih ya, cuma kan ada yang bilang katanya banyak minum air putih tuh bisa bikin kulit kita moist, ya kan, lembab. Terus juga dia ngebuang racun-racun dalam tubuh kita, ngedetox, ya kan. Terus ditambah bantuan suplemen udah pasti dong, karena gimana pun juga dari makanan dan apapun yang kita makan nggak akan cukup kan vitamin untuk tubuh kita. Terus makan sayur dan buah itu yang mama harus selalu, katanya tiap hari harus. Sama paling aku sempetin biasanya kalau lagi udah mulai stripping, aku sempetin untuk olahraga. Kayak misalnya nge-gym, misalnya seminggu 2-3 kali lah minimal. Oke, pilates ya kamu kalau nggak salah kemarin? Kalau sekarang kan lagi break syuting, punya banyak waktu, aku pilates terus gitu. Kalau lagi di syuting? Di syuting biasanya aku daftar member di tempat gym gitu sih. Jadi at least ada pergerakan dan olahraga lah sejam dalam sehari. Padahal kan udah capek juga, kalau syuting kan capek kan? Tapi gimana ya? Kan itu aset utamanya public figure. Beda dong, capek kerja sama kita benar-benar exercise, cardio kan. Bener. Kalau gue suka alasan ditanya sama bini, kok nggak olahraga gitu? Udah tadi di pabrik capek. Itu sama aja kalau kayak orang bilang, dulu gue ada teman-teman asal keringetan bisa kurus. Mereka bawa kartu, main kartu dalam ruangan sauna. Pokoknya udah keringetan di ruangan sauna, ya gerak, ya kan main kartu bisa kurus. Tetap exercise nggak bisa stop exercise. Air gue juga setuju sih. Gue pagi tuh minum 3 gelas, kurang lebih gelas yang 300 milian. Jadi hampir seliter lah. Jadi kalau gue minum yang 600 mili kayak gini, 1 botol setengah. Buat lancar pupnya. Dulu gue pupnya nggak lancar tiap hari. Terus gue minum itu hampir seliter, jadi lumayan lancar gitu. Berarti emang banyak kali efek air putih dalam buat hidup gitu ya? Iya, banyak sekali ya. Cuman kebetulan karena Bro Rofi barusan singgung mengenai masalah kecantikan, ini aku ada cerita yang cukup lucu sebenarnya. Jadi sekitar mungkin
3-4 tahun yang lalu aku pernah ada ikut seminar yang bawain seminar namanya Mr. Stephen Seng. Dia itu salah satu eksportir Cina yang top lah. Dia import sebelum istilahnya importir dan eksportir Cina top. Dan dia sempat bilang bahwa dia kasih seminar dulu macam-macam, kemudian terakhir saya ketemuin sama dia. Bapak ngomong ekspor import kerajinan dan lain-lain di Indonesia bisa. Sekarang produk saya misalnya produk-produk seperti air putih gitu, apa bisa diperdagangkan antar negara. Dia cerita satu hal yang sangat menarik. Salah satu brand paling mahal di dunia dan terkenal, saya tidak sebut brandnya, di China itu ngetop banget. Dia bilang, kenapa kira-kira? Saya jawab, ya ini karena perekonomian Cina udah naik, orang-orang mau belinya barang brand. Jawaban dia benar-benar mengejutkan, salah katanya. Itu air minum dipakai cuma buat cuci muka di Cina. Jadi banyak cewek-cewek muda yang sebenarnya uang ini yang orang Cina yang jadi paling kaya di Cina bukan sekarang? Bukan. Beda. Ini jadi dia bapak gua kalau itu ya. Jadi bahkan sampai seperti itunya mungkin kalau di kita di Asia Timur ya. Di Asia Timur itu kita ngelihat bahwa cewek-cewek salah satu modal utama itu kulit ya. Mungkin kalau di barat nggak terlalu dirawat seperti di Asia Timur. Jadi di China itu orang bahkan mencuci wajah pun menggunakan air minum yang menurut mereka bagus. Oh, jadi kalau di Cina justru pembelian air mineral ini digunakan untuk cuci muka? Sebagian, dan kebetulan produk kita juga diperlakukan seperti itu di China. Kita ada ekspor ke Tianjin. Pendekatan kita sebenarnya juga seperti itu. Koko juga cuci muka pakai air mineral? Enggak sih. Kulitnya mulus juga nggak kayak aku. Ini jerawat semua nggak kelihatan aja dari jauh. Biasanya kan cewek yang kayak gitu kan. Aja cuci pakai air beras lah, cuci pakai inilah itulah, apa aja dicobain. Kenapa air beras? Gak tahu, katanya biar bisa putih. Macem-macem, bubuk mutiara ya kan kalau di Cina. Ada krim ya kan? juga sekarang, krim serbuk emas dipakai. Tuh, apa aja kalau cewek, silver aja dipakai ke muka. Wow, gue gak pernah perawatan soalnya Wilona. Iya, berarti bagus cowok tuh, Len. Soalnya kan aku putihnya putih natural. Asik. Tapi lucu ya kalau ngebahas aku sih selalu taunya air putih banyak, vitamin C banyak, kulitnya jadi bagus. Bener nggak tuh? Air putih, salah satunya ya, sih. Dan istirahat juga nggak bisa dihilangkan ya. Iya, benar-benar. Jadi apa yang kita konsumsi, kemudian exercise kita gimana, dan istirahat itu penting banget. Oke. Itu yang sering kita abaikan. Jadi kalau mau jadi cantik kayak Wilona mesti minum air putih banyak. Benar? Betul. Salah satunya. Exercise Kemarin anak aku cekokin air mineral yang juga. Nah, aku bingung ini misalnya kan tadi dibilang asam tubuh katanya asam, makanya mesti dikasih air mineral yang pH-nya tinggi. Jadi kan kita tuh suka makan-makan yang jorok-jorok, yang ada pestisidanya mungkin atau gimana gitu, untuk netralisirnya pakai air yang pH-nya tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau mainan nanya itu sih agak hati-hati ya. Jadi kalau air yang pH-nya benar-benar tinggi seperti 9 point something, itu nggak boleh dikonsumsi dalam jumlah terlalu banyak sehari-hari. Karena logikanya simpel aja. Badan kita diciptain dari sempurna sama Tuhan kan. Jadi ada alasan asam lambung ini ada di lambung. Oh, dia untuk matiin kuman. Matiin kuman. Jadi makanan-makanan yang masuknya ada kumannya itu di asam lambung itu yang matiin patogennya. Kalau kita konsumsi air yang dengan pH yang sangat tinggi dan terlalu banyak, asam lambung itu jadi netral semua, badan kita jadi mudah sakit. Malah jadi kumannya malah nggak mati gitu ya? Betul. Nah, jadi itu kuman kan mati dari air liur pertama kan? Betul, pertama dari air liur, terus dari lambung. Betul. Nah, kalau malah ketinggian malah bahaya. Kalau pH-nya tinggi sekali memang ada kegunaan khususnya kan, like pH 9 untuk apa, bagus untuk perawatan, cuma hati-hati ada batasan konsumsinya. Nah, kenapa kita bilang ini aman? Karena dia pH-nya 8. Jadi air yang dikonsumsi setiap hari tanpa batas aman itu air mineral, kategori pH 7 sampai 8. Nah, kita ambil batas yang paling tinggi ini, pH 8-nya. Air alkali berarti ya? Belum. Kalau udah bisa disebut air alkali itu kalau pH-nya 8,1. Kalau air alkali mungkin Wilona pernah dengar? Yang orang sampai beli mesinnya, terus kadang-kadang beli botol-botol. Jujur aja aku termasuk yang minum air mineral yang biasa aja sih. Kan banyak tuh yang sekarang dijual-jual yang kayak katanya ini bagus segala macam. Tapi aku minum air yang biasa aja kok. Karena yang paling penting kayaknya air putih gitu kan bagi aku. Jadi aku nggak gitu memperhatikan sedetail itu.
Nah kalau misalnya air alkali itu yang udah di atas 8. Di atas 8, jadi 8.1 sampai ke atasnya itu dibilang air alkalis. Jadi alkali itu kan basa kan. Kalau air normal seperti yang Winona tadi bilang, batasannya pH 7 sampai 8 seperti air kita ini. Nah, Jadi kamu udah top sampai dengan 8. iya, jadi kategori kita memang air mineral, tapi di antara air mineral ini pH-nya yang paling tinggi. Belum menyentuh kategori alkalis ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ilona kalau malam sebelum tidur minum nggak? Minum, aku selalu bawa botol yang sekitar 800 ml untuk diminum di samping kasur. Jadi minum segelas lah kurang lebih gitu. Lebih dari segelas sih 800 ml. Sebelum tidur? Sebelum tidur. Oh boleh tuh ya? Nggak tahu ya, pokoknya kan aku misalnya nyampe di kamar jam 9-an. Itu pokoknya satu botol itu tuh nanti habis aja. Misal aku tidurnya jam 11 atau jam 12 pun ya udah, pokoknya akan habis. Kamu jual air mineral ke dia untung banyak nih. Bisa jadi. Di rumah aku tuh sampai dispensernya kan yang galon atas galon bawah bisa sekalian kan. Cepet banget ganti. Oh, Cepet banget kan ganti. gitu semua? Iya bener. Dan dari mama saya ngajarin kan, terus kan anak-anaknya nurun. Kayak oh iya harus minum air putih yang Nah, banyak. kamu minum 800 mili sebelum tidur tuh jadi nanti kebangun pengen pipis? Enggak sih. Enggak? Paling pipis sebelum tidur sekali, habis itu udah. Ntar kalau Kan udah terbiasa badannya. Kalau udah makin tua nggak bisa Kalau ya? makin itu pasti mau mandi terus, ini ada yang curhat colongan ini. Aku ya mungkin kalau tidur jam 11, jam 9 minum terakhir. Jam 11, jam 9 minum, oke. Ya, jadi kan Ya. nanti sebelum jam 11 pipis dulu, baru tidur. Oke. Tidurnya nyenyak. Tapi udah aku akalin kayak gitu, tetap kebangun juga. Anak aku yang bangun. Hubungannya? Kan aku tidur sama anak-anak kan. Oke. Dia suka bangun pipis, jadi akunya nggak pipis, dia yang pipis. Tadi mesti bangunin dia, terus nipisin dia deh. Soalnya gimana pun juga aku tipikal orang yang suka tetap stay hydrated gitu loh. Jadi aku nggak bisa yang kayak tiba-tiba ngerasa tenggorokan aku kering, atau nggak bisa yang kayak ngerasa aduh panas kalau nggak minum air putih gitu. Udah segas sendiri, jadi aku harus minum gitu. Oke. Nah kalau misalnya lagi yang di tempat yang memang nggak banyak air minum gitu gimana? Kadang-kadang kan suka. Tapi selalu ada sih, nggak pernah sampai kekurangan air minum. Karena aku Mobil dalam mobil bawa. selalu standby. Terus kalau lagi syuting dikasih sama PU-nya juga. Oke. Nah, ini solusi seperti orang-orang seperti Winona ini yang juga kita banyak tangkap. Gini, kita ini semua di rumah punya air minum galon kan. Jadi galonnya higienis, produksinya diproduksi dengan standar produksinya tinggi. Cuman pernah nggak kita bertanya-tanya dispensernya sendiri itu bersih nggak? Aku tanya, kalau nggak rusak diservis nggak di rumah? Enggak sih kayaknya. Enggak, kayaknya aku jarang kenal orang yang servis dispenser rutin sebelum rusak. Kurang kerjaan itu namanya. Nah, kalau AC kita servis terus kan karena kerasa mulai nggak dingin. Dispenser kalau nggak rusak di Indonesia nggak pernah diservis. Nah, yang jadi pertanyaan, galonnya bersih, airnya ngelewatin dispenser yang sebenarnya mungkin, ya bukan mungkin lagi, itu sarang lumut, bakteri dan lain-lain. Nah, dari situ kita juga bikin konsep kalau memang benar-benar ini kita care sama apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau kita ngomong higienisme pure ya, yang paling higienis itu kita sebenarnya minum dari botol. Oh gitu. Jadi sekali buka selesai, sekali buka selesai. Kan ini nggak perlu diservis, nggak perlu dibersihin kan. Iya. That's why kita juga ada service home delivery di sini dan free ongkir. Jadi kalau yang sudah terbiasa dikirim galon ke rumah, kita juga kirim ke rumah dalam bentuk botol free ongkir. Kita kirim satu kardus, paling nggak satu kardus ya isi 24 botol ya. Itu bisa buat konsumsi di rumah dan cocok buat orang yang sibuk seperti Bro Rofi, seperti Winona. Kalau butuh air untuk dibawa, tinggal comot aja, masukin kan ke dalam tas. Dispenser masukin ke botol. Nggak perlu cuci botol, Iya sih. ngisi dan lain-lain. Tapi problemnya kan orang selalu berpikir kalau minum di botol itu ternyata lebih mahal, bener nggak? Sebenarnya nggak juga sih, karena kita sudah ada solusi dengan efisiensi yang tadi kita cerita itu, kita bisa air ini sampai ke tangan konsumen di rumah 2.000 saja per botol. Wow, oke. Kalau kita lihat di toko-toko di luar, air paling murah berapa? 3.000 kan? Itu masih harus jalan kaki ke bener-bener. Indomaret, harus beli, bayar di kasir. Ini dikirim sampai ke rumah 2.000 per doang. botol jatuhnya. Iya. Nah, udah harganya bersahabat tuh kan udah peduli sama dompet kita tuh. Udah gitu mereka punya banyak program-program. Jadi contohnya kan sekarang lagi pandemi, orang pada bingung mau jualan apa, pada bingung mau nyari, ada yang baru dikeluarkan di PHK dari perusahaannya. Nah, Koko Tulus ini membuka kesempatan selebar-lebarnya orang yang mau berusaha dengan punya modal program-program. dengan modal minim, tapi dengan margin yang adil. Kita nggak bilang margin sebesar-besarnya karena kita pun juga nggak
kerja dengan sistem ambil margin sebesar-besarnya. Cuman kita bikin konsep-konsep kita sebut sebagai sahabat tulus, di mana kalau pengen bekerja sama menjadi reseller, kita kirim barangnya dengan minimum order yang sangat rendah, dengan price yang sudah di-set supaya sahabat tulus ini dengan cara menawarkan tulus ini bisa dapat margin yang adil. Bahkan kita juga ada kenalin tulus namanya. Jadi Apa itu? nggak mau kerja jadi reseller tapi punya teman grup WhatsApp, punya teman-teman keluarga banyak. Dia merekomendasiin aja nih produk kita ke teman-temannya. Untuk setiap teman tulus baru yang kita dapetin, konsumen baru, teman baru, kita akan kasih. Jadi kalau Wilona kan reward. followernya ada 32 juta ya sekarang, 31 juta ya? 32 ya? 31 kayaknya deh. 32 juta, terus dia posting ini, kenalin tulus, yuk yang mau jualan misalnya gitu ya, terus ada 1.000 orang yang mau Ya. daftar gitu Ya. misalnya. Bukan cuma jualan ya, yang mau jadi cuma mau konsumsi pun juga bisa lewat program kenalin tulus ini. Kalau kayak gitu, Wilonanya jadi dapat duit banyak dong. Banyak. Oh, kan Kalau ngasih- sampai ngasih 31 pantau juta gitu. semuanya gabung dengan kita pasti banyak banget hasilnya. Boleh dicoba ya. Jadi reseller utamanya ini dong. Jadi kalau Mungkin kalau itu bukan reseller sih, cuman jadi referral kan? referral ya, Cuma referral kenalin aja. doang, nah, programnya Ngenalin kayak doang, kenalin benar. tulus, kenalin doang. Koko Tulus, nih ada nih orang namanya A, nomor teleponnya sekian, Betul. dapat duit. Dan Dapat referral duit. itu Iya, nggak- enak banget kan? Referral itu boleh jadi kita dapetin reseller yang kita sebut sebagai sahabat tulus, atau cuman sebagai orang konsumen yang kita sebut sebagai teman tulus. Untuk program referral itu kan siapa aja boleh bergabung. Siapa saja boleh Nanti ya. ada nomor teleponnya lah ya bisa dihubungi Ada nomor gitu kan. official WhatsApp kita ada. Kenalin terus nanti dapat komisi istilahnya kayak gitu kan. Betul Kurang ya. lebih. Ya. Oke, terus mereka juga banyak nolongin ini Kak. Jadi kayak warung-warung yang lagi susah. Kan tadinya orang pada kerja di pabrik-pabrik banyak Benar. warung, Ya. pada buru-buru pada makan, terus Ya. akhirnya mereka mengalami penurunan penjualan. Iya sih. Terus ada warung-warung Padang, nasi warteg, itu kan pada lagi mengalami kesulitan kan. Nah, mereka juga membuka seluas-luasnya ya untuk Ya. bekerja sama dengan para warung-warung dan Betul. juga memberikan bantuan-bantuan juga nanti ke depannya ke para warung-warung dan nasi padang yang lagi mengalami kesulitan. Jadi kurang lebih Wow. nanti ke depannya konten YouTube channel yang kita mau launching ini intinya dua sih. Yang satu konten edukasi supaya orang tahu isu-isu kehidupan. Saya bilang bukan cuma lingkungan ya, isu-isu kehidupan sekarang ini apa saja sih. Kemudian tipe konten yang kedua adalah ya seperti reality show. Jadi apa yang kita benar-benar lakukan, bukan cuma peduli tapi tindakan aktif apa yang kita lakukan untuk mengatasi isu-isu itu akan kita dokumentasikan dan kita taruh di YouTube channel ini. Harapannya dengan semakin banyak community, kita bisa tarik orang-orang untuk ikut gabung. Ayo, kita mau bikin satu program, mau bareng-bareng nggak gitu. Capaiannya semakin luas, sumber daya juga semakin besar. Oke. Dan pola pikir ini memang kita kerjakan bukan cuma untuk YouTube channel ini, dalam hal bekerja total kita terapkan pola ini. Sekarang aku kasih contoh aja. Kita kerja semakin efisien, otomatis pengeluarannya semakin sedikit kan? Ya, kita sekarang sedang bikin aplikasi. Jadi gimana caranya nanti aplikasi seperti Grab, Gojek gitu, gimana nanti caranya pesan air minum itu bisa lewat aplikasi saja. Oke. Dan jika aplikasi itu sudah ada, otomatis kita semakin efisien. Sisa dana yang ada itu kita bisa gunakan untuk bantu lebih banyak orang lagi. Pokoknya nih mereka kan keluarga yang memiliki Tulus ini itu orangnya baik-baik. Beneran, mungkin duitnya udah kebanyakan kali Kak ya. Bisa jadi. Suatu saat ya. Ya kan, kalau kita kerjanya bagi-bagi uang. Bagus, Membuka bagus. lapangan kerja, memedulikan lingkungan. Tapi lagi di masa kayak gini sekarang kan emang harus banyak orang yang kayak gini dong. Iya, makanya aku temenan nempel terus. Iya ya. Saya percaya deh emang Korofi orangnya baik soalnya. Jadi kalau sampai jadi temennya Korofi emang berarti orangnya baik. Iya. Nah makanya nih Tulus juga aku dengar punya program mau recycle ya supaya. Recycle, ya. Nah, jadi kita sementara masih karena scope kita teknologi dan sumber daya kita belum seberapa besar. Maksimum yang kita bisa lakuin sekarang baru jemput ini sampah-sampah plastik ke rumah, bebas biaya. Benar-benar bebas biaya kita jemput. Tapi kedepannya lagi kalau scope pekerjaan kita ini bisa lebih melebar lagi dan sumber daya kita bisa meningkat lagi, tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita juga mau menangani sampah gelas, plastik, dan
gelas, plastik, satu lagi apa yang anorganik? Styrofoam? Aluminium. Oh, aluminium. Jadi istilahnya kita mau jadi tukang sampah lah. Kalau kita di kantor kita ngobrol. Sampah masyarakat ikut ya. Jadi pokoknya kalau orang punya beli botol plastik, botol gelas segala macam, kalau mau angkut diambil, sekalian diangkut bisa. In the sekalian future gitu. ya, kita lagi search karena biasa. sebenarnya kita lagi pikir itu gampang. Kalau cuma mau bilang ya udah sampah anorganik apapun kita angkut. Cuman masalahnya sekarang yang kita lihat realitanya sebenarnya di beberapa building seperti mall atau kantor di Jakarta itu sudah dipisah loh sampah. Di sini organik, anorganiknya dipisah lagi menjadi gelas, aluminium dan plastik. Botol gitu. Ya, tapi kalau kita lihat di saat nanti sudah selesai sampah itu penuh, ini orang udah pisah-pisah ini, dituangnya juga ke dalam satu bak kan. Iya. Jadi nggak ada gunanya juga kan. Bener Jadi, juga. Orang-orang udah misahin nih, udah nurut nih. Satu, mendidik orang supaya bisa nurut dan peduli itu susah. Tapi Iya. begitu masuk Kalaupun ke sampah, tapi orang udah nurut pun begitu diangkut sampahnya cuma dituang, nyampur jadi satu lagi. Sama aja bohong ya. Sama aja bohong. Jadi awalnya ide itu akhirnya kita belum maju lagi karena kita pikir at the end di ujungnya juga kita nggak bisa apa-apa. Oke. Sekarang kita udah pisahin semuanya. Kalau at the end cuma dicampur jadi satu percuma. Makanya saya bilang untuk konsep itu butuh waktu karena itu butuh sumber daya lebih. tapi kalau orang kaya emang gitu Kak, orang pemulung mau bermimpi jadi orang kaya. Ini sekarang orang kaya mau jadi pemulung dia. Berarti kan ini hatinya mulia. Oh, iya. Maksudnya nggak cuma pengen cari cuan, nggak cuma cari keuntungan kan? Ini dunia terbalik namanya. Mungkin Kak Wilona ada pertanyaan-pertanyaan buat Koko Tulus yang luar biasa ini. Aku penasaran apa namanya Tulus. Namanya Tulus. This might sound a little bit corny, tapi reality ya. Jadi based on tadi yang waktu pertama aku cerita kejadian, komoditi harusnya nggak semahal ini harganya kan. Kita kan akhirnya butuh 3 tahun untuk cari cara supaya bisa jual produk best quality tapi dengan harga affordable. Nah, untuk capai visi itu gimana caranya? Ya kita bisnis secara tulus. Bisnis secara tulus meaning bisnis nggak mungkin rugi, harus nggak boleh rugi. Cuman cari untung yang wajar aja. Iya, Jangan yang untung yang sebesar-besarnya. That's the sincere way of doing business yang Makanya namanya Tulus, tulus Drinking ya. Water. Cari Iya, pacar iya, juga kayak gitu Kak, cari yang Bener-bener, iya dong. Jangan cari yang nggak tulus ya Iya. kan? Jadi tulus ini core value lah kurang lebih seperti itu. Iya benar-benar. Tapi memang diyakinin banget bahwa memang semuanya kadang-kadang kan niatnya tulus, tapi terus ada godaan misalnya gitu-gitu. Kalau ini so far memang Koko ini benar-benar Koko Nah, tulus. ini semua. makanya kita harus selalu jaga community kita juga kan. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang baik, kayak Bro Rofi, kita selalu dibalikin ke jalur yang benar. Kalau kita mulai belok Bener-bener. dikit. Circle-nya Saya ngaruh. yang sering dibelokin. Saya selalu suka kemana-kemana kan. Terus gimana Wilona nanti? Tulus ini udah bisa didapat di mana aja nih? Kalau misalnya orang yang mau beli atau apa? Ya, sementara kita bisa hubungin langsung official WhatsApp number kita. Dalam waktu dekat kita juga launching aplikasi kita, bisa di-download di Android dan iOS. Sementara itu dulu. Tapi nanti ke depannya semua orang bisa beli Tulus dong. Betul, ke Kan depannya. banyak orang baik yang ingin mencoba menyelamatkan dunia juga. Benar, ya. Bener-bener. Asik. Oke, nah Wilona abis ini mau ngapain? Aku, Mm-mm. abis ini, maksudnya abis acara ini atau Iya, abis ini? acara ini kesibukannya apa sekarang? Oh, aku sekarang lagi persiapan buat judul baru buat series. Jadi ya lagi banyak yang kayak reading, terus pemotretan, tes make up, photoshootnya yang Lebih buat capek mana sih poster. syuting sinetron sama syuting kayak series gitu? Kayaknya sih kalau capek pasti lebih capek series deh. Karena misalnya sinetron 1 hari 2 episode, kalau ini kan 1 episode 3 hari. Terus kalau kamu lagi mau beraktivitas, aku udah minta sama Koko Tulus, di mobil kamu ntar dibawain 2 kardus. Asik. Kalau kamu ketemu cowok yang naksir kamu, suruh minum Tulus dulu ya. Minum, Biar kelihatan. Kelihatan, ya bener-bener tulus nggak hatinya. Tulus nggak? Tulus kena Tulus langsung jadi Tulus. Bener-bener. Thank you Seneng udah sharing-sharing sama kita Koko Tulus. Kita yang Iya. thank you. Thank Untuk you. YouTube channelnya, namanya apa?
YouTube channelnya youtube.com/c/tuluswater aja sih. Oh, Tulus Standar Water dong. berarti. Jadi nama Tulus channelnya Water ya. Tulus Water. Ya, Oke, Tulus nanti- Water. Kemudian untuk IG-nya tulus.water. Oke, Ya. jangan lupa tuh di subscribe, Ya. like, share, dan komen. Widih, udah YouTuber sekarang. YouTuber. Hebat. Thank you Wilona udah temenin kita berdua juga. Thank you. Jangan lupa minum Thank you Tulus, banget. air mineral yang peduli. Terus nanti sharing-sharing mengenai beauty tips juga ya. Ternyata kata Wilona minum air putih itu mesti banyak. Harus, wajib. 3 liter ya kamu ya. Kalau aku 3 liter kalau lagi beraktivitas padat. Kalau nggak, kalau lagi beraktivitas padat 4 liter. 3-4, kalau lagi sehari-hari 2 liter. Oke, terus sebelum tidur malah 800 mili. Iya. Tuh luar biasa. Tapi tidak berlaku buat yang usianya udah mulai tua. Nanti bolak-balik ke kamar mandi terus. Bener.